Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, yang senantiasa bersama-sama menyertai kami. Bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini, kami boleh mengawali hari kami, langkah kami dengan datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu agar kami dapat melangkah menjalani hari ini seturut dengan perkenan Tuhan. Firman Tuhan kiranya yang terus menyertai, menuntun langkah hidup kami. Dan kami rindu hati kami diisi oleh kebenaran-Mu, dan kami siap untuk mengingat serta melakukannya, menerapkannya dalam hari-hari kami. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk mengerti sabda-Mu. Dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat dalam menyampaikan kebenaran ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya sejak menjadi anak-anak Tuhan, sejak mengikut Tuhan, seberapa sering kita berdoa? Mungkin di antara kita ada yang berkata sudah tidak terhitung seringnya, banyaknya saya berdoa. Sudah bertahun-tahun saya mengikut Tuhan dan setiap hari saya berdoa. Atau ada juga di antara kita yang berkata saya baru mengikut Tuhan, saya baru belajar bagaimana berdoa dan saya masih jarang-jarang untuk berdoa secara rutin. Nah, mungkin ada berbagai jawaban yang kita sampaikan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tapi kalau kita mau jujur, harus diakui sebenarnya bahwa dalam doa kita, manakah selama ini yang lebih kita utamakan? Kehendak Allah kah atau kehendak kemauan kita sendiri? Misalnya, saya punya permasalahan A, saya berharap Tuhan menyelesaikannya. Saya punya pergumulan sakit, saya mau Tuhan menyembuhkan saya dengan cara seperti ini, dengan cara seperti itu yang saya inginkan, itu yang saya harapkan. Jadi seakan-akan kita mendikti atau menyuruh Tuhan untuk menyesuaikan dengan harapan, keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat bahwa sesungguhnya sebagai manusia yang tidak berdaya, manusia yang rentan dengan kesalahan yang kita lakukan, yang kita katakan, bahkan apa yang kita inginkan, kita perlu menyadari bahwa hal-hal tadi itu merupakan satu kenyataan bahwa kita ini sebenarnya tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, yaitu berdoa yang sesuai dengan keinginan, kemauannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Dengan kata lain, kita ini tidak tahu bagaimana sih isi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang benar, dikatakan seperti itu. Ya, jadi ini lebih berbicara kepada ketidaktahuan tentang isi bagaimana kita berdoa, bukan caranya berdoa ya. Nah, mari kita sama-sama melihat dalam Roma, kitab Roma pasal yang ke-8. Saya mengajak kita semua untuk membaca Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau tadi saya katakan ada satu kenyataan bahwa sebenarnya kita tidak tahu bagaimana berdoa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, kenapa sih bisa terjadi demikian? Bisa saja karena situasi yang rumit, karena pergumulan yang begitu berat, dan juga karena kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas. Seringkali itu yang menyebabkan kita sulit, sukar untuk mencari kehendak Allah yang pasti. Nah, itulah sebabnya kita itu memerlukan penolong, sebagaimana yang kita baca dalam Roma 8 ayat 26 tadi. Kita memerlukan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi pengantara kita dalam doa. Mari kita menyimak ayat 26 tadi, dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Ia memohonkan untuk kita dalam terjemahan bahasa sehari-hari dan juga dalam terjemahan yang lain dikatakan itu ibarat seperti memohonkan untuk kita dengan suara napas keras karena simpati yang tidak terucapkan. Jadi ada kerinduan yang sangat dalam sehingga itu tidak dapat diucapkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu tahu bagaimana berdoa bagi kita. Bagaimana berdoa menurut kehendaknya Tuhan. Dan dengan demikian kita melihat bahwa dalam hubungan dengan orang percaya, Roh Kuduslah sebagai pribadi dari Allah Tritunggal yang menggerakkan roh kita untuk berdoa. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk kita dapat menyesuaikan diri dengan kehendaknya Allah. Sehingga di situ ada satu penyatuan kehendak. Kehendak kita itu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita disesuaikan dengan kehendaknya Tuhan. Bukan sebaliknya, Tuhan yang menyesuaikan dengan keinginan atau kehendak kita. Nah, tentunya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita ini semuanya ingin agar doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan pasti menginginkan, menghendaki hal ini untuk kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita semuanya bertekad untuk sungguh-sungguh menaklukkan, menundukkan diri kita, hati kita, pikiran kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Bukan kemauan, harapan atau ego, kepentingan kita sendiri. Mari kita memahami bahwa peran fungsi Roh Kudus dalam doa kita adalah untuk membimbing kita dalam mengekspresikan diri kita secara benar kepada Bapa. Berilah diri kita untuk dipimpin oleh Roh dalam doa, karena Roh Kudus membantu menyampaikan keluhan kepada Allah, karena kita lemah dalam memahami kehendak Allah. Mari kita bersyukur dan terus berserah kepada pimpinan Roh Kudus dalam setiap pergumulan doa kita. Amin.